Welcome back bersama dengan saya Crovoid. Di video kali ini saya akan memberikan 8 anime di tahun 2020 yang pastinya bakal menjadi list anime dengan genre yang tidak jauh dari kata fantasi dan action yang dapat kalian tonton pada saat ini. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar channel ini tetap aktif untuk menghibur kalian dan menginformasikan untuk kalian semua. So, kita akan mulai openingnya. Let's go! Yang pertama ada dari Hajinante Sorewa Night Show. Anime yang bergenre action, fantasi, dan pastinya isekai ini bisa jadi anime list yang bisa kalian tonton pada saat ini. Anime yang mengisahkan tentang seorang pemuda 25 tahun yang masuk ke dunia isekai dan terbangun menjadi bocah berusia 6 tahun sebagai anak dari keluarga bangsawan bernama Vendelin von Beno Beusmester yang merupakan anak dari ke-8 dari keluarga tersebut. Namun dari kesampingan itu, meski dari keluarga bangsawan, tapi kehidupan mereka jauh dari kata mewah atau bisa dibilang serba kekurangan atau stong, tapi dibalik. Namun Vendelin sendiri sebagai pemeran utama ternyata adalah orang yang sangat cerdas dengan cepat memahami situasi dari keluarganya. Dan pada suatu hari, dia menemukan sebuah kristal misterius di perpustakaannya. Dan bola tersebut pun mengeluarkan cahaya pelangi, yang dimana Vendelin mencari tahu maksud dari bola kristal tersebut dan menemukan jawaban bahwa Vendelin memiliki bakat untuk menjadi penyihir suatu saat nanti dari bakat yang terpendam, yang dimana keluarga Vendelin sendiri tidak memiliki jejak atau bakat sihir tersebut. Dari kejadian itu, Vendelin pun bertemu dengan seseorang yang tak dikenal yang bisa dibilang penyihir yang hebat pada masanya, dan penyihir tersebut mengajarinya tentang ilmu sihir dikarenakan melihat dari bakat yang besar dari Vendelin itu sendiri. Hingga akhir hayatnya penyihir itu memohon untuk mensucikan dia dari kutukan. Setelah dewasa, Vendelin memutuskan untuk menjadi petualang dan menjadi penyihir hebat. Dari situlah petualangan dimulai dan bertemu dengan sebuah tim yang dimana mereka memiliki kesamaan dengan Vendelin itu sendiri yang merupakan anak terakhir dari keluarganya. Dan pastinya bakat mereka di bawah rata-rata, hingga pada akhirnya mereka menjadi tim petualang bersama Vendelin. Yang kedua ada dari Princess Connect Redive. Anime yang bergenre action, adventure, fantasi, komedi, dan isekai ini patut kalian tonton pada saat ini. Yang dimana Princess Connect pun juga disutradarai oleh Takaomi Kanazaki, yang sebelumnya menjadi sutradara dari anime Konosuba, yang dimana kalian tahu anime ini memiliki komedi kocak yang kental, yang ada kemungkinan elemen dari anime Konosuba yang sangat kental ini akan muncul dari leluconnya yang bakal menjadi komedi yang seru dan konyol pada anime ini. Dan anime ini juga bisa dibilang sebagai promosi pada game mereka yang rilis sebelum anime ini dibuat, dan sering kolaborasi dengan game-game lainnya. Untuk desain karakternya sendiri bisa dibilang sudah dirancang dengan matang, mulai dari karakternya yang terkesan kawaii dan tingkah lakunya yang lucu, serta visual yang fresh di mata, yang bisa menambah list pada waifu kalian, dan desain pakaian yang terbilang matching dan terkesan imut, cocok dengan karakter mereka, yang membuat kita terpesona melihatnya. Anime ini bercerita tentang seseorang bernama Yuki. Yuki yang mengalami amnesia atau hilang ingatan. Amnesia yang dialami Yuki itu bukan hanya sekedar tidak bisa mengingat nama dan apa yang dia perbuat sebelumnya, tetapi justru kembali seperti bayi atau seperti kita baru lahir yang tidak tahu apa-apa di dunia ini, tidak bisa mengingat bagaimana cara ia harus bertingkah laku, bahkan ia tidak tahu apa itu uang dan malah memakannya. Untung saja Yuki ditemani oleh pemandu yang baik hati dan siap untuk membantu Yuki menemukan kembali ingatannya yang hilang, yaitu Kokoro. Yuki dan Kokoro sering menghadapi banyak rintangan dan kejadian konyol, hingga mempertemukan seorang bernama Eustiana von Astraria, atau bisa dibilang Pekorin. Pekorin adalah karakter beropai besar, namun otaknya hanya memikirkan makanan. Maka dari itu dijuluki sebagai Pekorin, yang dikit-dikit lapar jiwa. Meski gitu, Pekorin merupakan heroin yang paling gue suka di anime ini. Menjadi heroin ini seperti tokoh utama yang konyol. Dari situlah Yuki dan temannya memutuskan untuk membuat sebuah guild yang tujuannya tidak jauh dari otaknya Pekorin, yaitu traveler dan makan-makan. Entah apa yang terjadi selanjutnya, yang pastinya anime ini tidak jauh dari komedinya.
ketimbang actionnya. Jadi anime ini cocok untuk kalian yang demen dengan komedi kocaknya, seperti anime Konosuba, yang dapat membuat perut kalian bergoyang serta membuat perut kalian lapar. Anime ini siap untuk menjadikan list yang harus kalian tonton pada saat ini. Yang ketiga ada Sacho Beto no Chikan Desu. Anime yang bergenre action, adventure, fantasi ini bakal memiliki 12 episode pada musim ini, yang dimana anime ini diadaptasikan dari sebuah game mobile mereka dengan genre strategi. Meski game mereka memiliki rating yang tidak terlalu tinggi, bukan berarti akan berimbas kepada anime ini. Anime ini menceritakan di mana gerbang dimensi muncul di dunia mereka dan membuat banyak sekali dungeon bermunculan. Dari situlah banyak sekali perusahaan bersaing demi memajukan perusahaan mereka dari hasil dungeon tersebut, yang pastinya yang dihandle oleh presiden atau direktur perusahaan dengan memanfaatkan para petualang sebagai bawahannya untuk mengumpulkan item atau harta karun di setiap dungeonnya. Sekilas anime ini seperti Danmachi, yang dimana dungeon tersebut berada di tengah kota dan memiliki alur cerita yang sama, yaitu sama-sama mulai dari nol dengan keuangan yang adanya. Dan ada satu perusahaan kecil bernama Kibo Company, yaitu salah satu perusahaan yang diambang kebangkrutan. Minato sebagai pemeran utama yang kerjanya cuma nolef di rumah tanpa ada tujuan hidup, diajak oleh salah satu teman masa kecilnya untuk menjadikan presiden atau direktur di perusahaan tersebut. Dan Minato pun terpaksa untuk mengikuti ajakan tersebut. Di dalam perusahaan itu memiliki bawahan yang masih dianggap cupu. Yang pertama ada si Yutoria sebagai sekretaris sekaligus teman masa kecil Minato, yang berpakaian aneh seperti memakai pakaian renang sekolah atau berbentuk segitiga di bawah. Entah apa yang membuat desain baju pada karakter ini menjadi sedikit konyol dengan OP jumbonya. Yang kedua ada si Akari sebagai petualang dengan job fighternya. Karakter yang didesain dengan rambut twintail berwarna biru toska sekilas menyerupai Vocaloid Hatsune Miku. Yang ketiga ada Dora the Explorer yang nyasar ke dunia anime. Maksud saya Makoto dengan tas ranselnya yang dapat berbicara dan masih dianggap misterius. Makoto sendiri merupakan supporter pada tim petualangan di perusahaan Kibo Company. Yang terakhir ada Guide atau Guide. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa artinya yaitu pemandu. Guide adalah salah satu orang yang paling lama di perusahaan tersebut. Bahkan semua rahasia dan perjalanan mulai dari direktur lama dia paham betul. Jadi Minato selaku direktur perusahaan harus memikirkan jalan keluar dari masalah keuangan yang menimpa perusahaannya. Dari beberapa episode yang masih berjalan, menurutku ya nggak buruk-buruk amat untuk ditonton. Meski merasa kurang pada alur ceritanya, tapi untuk mengisi luang waktu ketimbang kalian nolef di rumah tanpa ada kerjaan dan nggak bisa keluar karena corona, anime ini bisa jadi tontonan yang pas pada saat ini. Hai, saya Crovoid. Ingin foto kalian diedit seperti manipulasi, simple and retouch, ataukah custom color grading atau tone? Saya menerima berbagai macam foto mulai dari cosplay hingga casual atau mengganti background cukup dengan 10.000 sampai 20.000 saja. Info lebih lengkap bisa DM di Instagram Ero Photograph. Yuk, buruan order. Oke, kita langsung aja lanjut ke videonya lagi. Yang keempat ada Zero Neko Project Zero Chronicle. Anime yang bergenre action dan fantasi ini lagi-lagi anime yang beradaptasi dari sebuah game mobile mereka, yang dimana tahun ini banyak sekali anime bermunculan dan semuanya tidak jauh dari sebuah game. Meski gitu, banyak penggemarnya yang ingin dijadikan atau diadaptasikan ke dalam cerita anime. Dari segi visual yang ditunjukkan, menurutku sih simple tapi nggak jelek-jelek amat untuk dilihat. Anime ini bercerita tentang kedua pihak dari kerajaan kegelapan dan kerajaan cahaya, dan ada seorang pemuda yang tinggal di desa kecil, yang dimana desa tersebut diserang oleh sekumpulan monster yang mengakibatkan semua penduduk mati dan hanya pemuda itu yang selamat. Setelah kejadian itu, pemuda tersebut bertemu dengan kesatria tua dari keluarga bangsawan yang kondisinya tidak kuat untuk menjalani hidupnya lagi atau faktor umur yang sangat tua, dan menyuruhnya membawa pedang itu ke rumahnya, yang dimana orang yang memegang pedang itu akan menjadi seorang kepala keluarga bangsawan. Setelah itu pemuda tersebut menjalankan tugas dari kesatria tua tersebut hingga akhirnya dia menjadi pangeran kegelapan dari terpilihnya seleksi pertarungan. Dan pada saat itu dia bertemu dengan putri cahaya Iris yang meminta bantuan untuk menghadapi musuh yang menyerang kerajaannya. Dari sini anime ini memiliki alur cerita yang sangat berbeda dari anime lain, yang dimana biasanya kubu gelap
identik dengan musuh, tetapi di anime ini menjadikan rekan untuk membantu kubu cahaya. Di episode awal pun belum menunjukkan kedekatan antara Putri Cahaya dengan Pangeran Kegelapan, yang dimana episode awal lebih menonjolkan latar belakang masing-masing karakter tersebut. Jadi anime ini masih seru dari segi ceritanya, dan bisa menjadikan list anime yang bisa kalian tonton pada saat ini. Yang kelima ada anime Plunder. Anime yang bergenre action, fantasi, shonen, dan ecchi ini tidak saya rekomendasikan untuk ditonton pada saat bulan puasa, karena ada adegan mesum di anime ini. Dan kalian bisa menjadikan anime ini sebagai cadangan pada saat bulan puasa berakhir, dengan menampilkan visual yang cukup keren, serta actionnya yang menurutku lumayan seru, meskipun tiap episodenya memiliki adegan mesum yang dibuat oleh pemeran utamanya. Anime ini bercerita tentang dimana dunia dikuasai oleh angka-angka atau count, dan untuk bertahan itu para manusia harus menaikkan count yang mereka miliki, dan pastinya setiap orang memiliki tujuan yang berbeda demi menaikkan count tersebut, yang dimana count atau angka yang didapatkan mereka menjadikan penentu status sosial, yang dimana semakin besar angka yang dimiliki, maka bisa melakukan atau memerintah orang yang memiliki count di bawah mereka. Seandainya angka seseorang habis atau berada pada nilai 0, maka dia akan dikirimkan ke Abyss, atau bisa dianggap seperti neraka. Seseorang yang dikirim ke Abyss akan segera menemui ajalnya, atau bahkan mengalami hal yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Singkat cerita, ada perempuan yang dimana ibunya terseret ke Abyss dan memohon kepada anaknya bernama Hina untuk mencari ace legendaris dengan membawa bola holder yang berisikan angka yang masih sulit dijelaskan. Hina sendiri pun pergi menjelajahi demi menemukan es legendaris tersebut, hingga akhirnya dia bertemu dengan seseorang bertopeng misterius dengan kemusuhan tingkat dewanya, yang dimana pada saat itu dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang es yang dicari Hina, dengan count bintangnya yang berada di pedangnya bernama Lich, yang dimana dia mempunyai angka di bawah 0 atau minus, dan berkurang jika menolak seorang perempuan, yang dimana ini bertolak belakang dan tidak terseret oleh Abyss itu sendiri. Dan pada akhirnya Hina mengetahui masa kelam si Lich, yang merupakan organisasi Baron Merah yang paling dicari pemerintah, dan pada saat itu Hina ingin mencari tahu semuanya tentang Lich. Jadi anime ini pantas kalian tonton karena ceritanya yang cukup seru, dan anime ini memiliki 24 episode yang dimana lumayan panjang dan pas untuk menyelesaikan ceritanya secara keseluruhan dengan cerita yang gak terlalu cepat dieksekusinya. Yang keenam ada dari Shin Sakura Taisen. Anime yang bergenre adventure, mecha, sci-fi, dan shonen ini diproduksi oleh studio Sanzigen dengan disutradarai oleh Manabu Ono dari anime Sword Art Online Alicization, yang dimana kita tahu SAO adalah anime yang sangat sukses dan ceritanya masih lanjut hingga sekarang. Bahkan gamenya sendiri selalu update. Anime Shin Sakura Taisen pun diadaptasi dari game PS4 dengan genre RPG action berunsur mecha, serta pencampuran genre visual novel dengan jalur berbeda di setiap karakternya. Tetapi yang sangat disayangkan adalah anime ini memiliki cerita yang gak terlalu jelas dan sedikit membuat kita bingung saat menonton anime ini, dan sering terjadi bila anime digarap merupakan adaptasi dari game, yang pastinya cerita yang lebih lengkap berada di game tersebut ketimbang animenya. Meski gitu, anime ini memiliki visual 3D yang enak dipandang dan sesuai pada gamenya. Karakternya pun menurutku memiliki wajah yang bisa dibilang imut, serta BGM-nya yang diambil langsung dari game tersebut. Singkat cerita, dari anime ini adalah soal peperangan besar yang dimana ada salah satu korban selamat bernama Clara, si Loli. Dan Clara adalah orang yang paling dicari oleh kerajaan lain. Sakura sebagai pemeran utama pun harus melindungi Clara dari orang-orang kerajaan lain, yang dimana Clara mempunyai kekuatan misterius yang masih belum diketahui. Jadi anime ini tidak terlalu jelek untuk ditonton dan bisa sembari mengisi waktu atau menunggu anime lain rilis. Yang ketujuh ada dari Gleipnir, anime yang bergenre action misteri supernatural dengan cerita tentang alien, monster, dan pokoknya makhluk yang gak jelas dan bermuka absurd dengan batagor bercampur bumbu pedas berwarna merah kental, serta adegan smackdown mematahkan kaki ayam kampung dan memiliki banyak sekali scan nudity, yang dimana anime ini tidak cocok ditonton saat bulan puasa kali ini. Tetapi kalian patut untuk menonton anime ini setelah bulan puasa selesai. Anime yang bercerita tentang seseorang pemuda bernama Kagaya Shuichi yang ingin hidup biasa seperti teman-temannya di sekolahnya. Namun semua berubah menjadi tidak wajar
setelah dia terbangun dan menjadi sebuah monster yang dimana menyerupai seperti maskot anjing dengan membawa sebuah pistol di celananya, dan dia mendapatkan penciuman yang sangat tajam sebagai kemampuan monsternya. Shuichi sebagai pemeran utama ingin mencari jawaban atas apa yang dia alami sekarang. Kenapa bisa dia berubah menjadi monster? Pada saat itu dia bertemu dengan seorang perempuan yang berencana bunuh diri. Perempuan yang dia selamatkan itu bernama Aoki Kureha, yang dimana dia mengetahui sosok asli dari monster berwujud maskot anjing tersebut. Dan pada akhirnya mereka memiliki kesamaan tujuan, yaitu mencari tahu asal-usul misteri tersebut, serta mencari siapa yang membunuh orang tua si Kureha tersebut. Yang dimana anime ini saya suka dari visual yang disungguhkan, yang sangat pas dengan suasana atau tema dari anime ini, dengan karakter yang memiliki karakteristik yang cukup bagus, yang dimana Shuichi sendiri memiliki karakter penakut, lemah dan polos. Berbeda dari Korea yang memiliki sifat agresif serta emosional yang cukup tinggi, yang dimana kemungkinan dari latar belakangnya yang suram membuat karakter Korea ini cukup membantu dari pemeran utamanya. Untuk dari segi gore-nya pun tidak terlalu berlebihan, yang pastinya masih nyaman untuk dilihat. Jadi anime ini sangat bagus untuk kalian tonton pada saat ini. Yang kedelapan ada dari Listener. Anime yang bergenre action, sci-fi, musik, dan mecha ini merupakan anime original story, yang dimana anime ini menurutku bakal jadi anime yang kurang diminati. Anime ini memiliki visual yang lebih kebaratan ketimbang style Jepangnya. Meski gitu, bukan berarti anime ini kurang diminati, tapi bisa menjadikan list tontonan kalian, yang dimana anime ini menawarkan alur cerita yang cukup bagus. Yaitu anime ini menceritakan tentang seorang player, yang dimana saya masih mikir player itu apa, dan kenapa ada amplifier yang kayak mau ngeband aja, yang dimana ada seseorang bernama Reiko, yang namanya aja udah berhubungan dengan musik, dan dia adalah tukang servis elektronik panggilan, ya maksudnya teknisi elektronik, dengan seseorang perempuan bernama Miu sebagai player tersebut, yang dimana ada colokan kabel AUX di badannya yang menyambung ke amplifiernya. Dari situ pun transformasi muncul, ya kali amplifier menjadi robot. Dari situ saya masih bingung dengan konsep anime ini, dan apakah ini berhubungan dengan player, yang dimana player ini adalah player musik gitu loh, kayak alat elektronik MP3 gitu loh. Tapi anime ini not bad untuk kalian tonton, yang dimana saya sudah menonton beberapa episodenya, dan hasilnya pun mulai mengikuti alur cerita tersebut, yang dimana Eiko dan Miu ingin mencari seseorang bernama Stone Freeze Jimmy, yang bisa saya prediksikan bahwa dia adalah seorang ibu dari Miu. Ini masih opini saya, dikarenakan warna rambut dan karakternya yang menyerupai si Miu itu sendiri. Kemungkinan besar sih begitu. Jadi intinya anime ini sudah memiliki tujuan yang cukup jelas ke depannya, dan kalian bisa mencoba anime ini untuk ditonton pada saat ini. Ya untuk mengisi luang waktu ya, biar nggak ada kerjaan kalian ya nonton ini aja, meskipun ceritanya ya kayaknya bakal simple gitu loh. So, jadi segitu aja video kali ini. Saya memberikan anime baru di tahun 2020, tepatnya di musim semi hingga musim sekarang ini. Saya Crovoid, bye bye.